saya katakan dengan jujur, atau ya saya sebutkan saja di sini yang beragama Muslim, ketika mereka pergi ke tempat lain, mereka pergi keluar kota, dia mau beribadah, atau saya katakan dia mau sembahyang gitu ya, mau sholat, dia cukup cari langgar, musola, masjid. Cukup dia cari itu tanpa melihat ini aliran apa. Dan dia akan masuk, dia akan berdoa kepada Allah yang dia sembah, dia beribadah di sana tanpa melihat ini dari aliran apa. Dan mereka bisa bersatu sedemikian rupa. Jadi timbul di dalam pikiran saya, sebenarnya ini beribadahnya kepada gereja atau kepada Tuhan ya? Jadi timbul pertanyaan, jujur saja Bapak Ibu Saudara. Dia mau beribadahnya kepada gerejanya atau pendetanya atau kepada Tuhan? Apakah Tuhan yang dia sembah di gereja A berbeda dengan Tuhan yang dia sembah yang akan ada di gereja B? Dan berbeda juga dengan di gereja C. Kalau yang dia sembah Tuhannya berbeda, ya saya diam saja. Sudah banyak diskusi, debat, tukar pikiran tentang siapakah Yesus itu. Saya pernah mengajar di SMP menggunakan dalil matematika ini, saudara-saudara. Bagaimana dalil matematika itu, saudara-saudara? Jika A sama dengan C dan B itu sama dengan C, kesimpulannya A adalah B atau A sama dengan B. Sekali lagi saudara-saudara, dalil ini supaya kita sibuk mencari hiburan kan, ya contohnya orang nonton video ini lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel Otri, Oten Ongo Official. Dan kali ini sahabat, saya akan tampilkan pendeta muda yang memberikan apresiasi dan kagum melihat orang Islam yang bisa bersatu sedemikian rupa ketika hendak melakukan sholat. Konteksnya saat umat Islam berpergian atau berlibur kemana saja, orang Islam cukup cari langgar atau musola atau masjid dimanapun tanpa melihat alirannya apa. Nah, kemudian beliau justru heran dan termenung untuk memikirkan gereja dan jemaatnya, yang bila mana saat berpergian atau liburan dan ingin beribadah kepada Tuhan yang sama, mengapa harus cari gereja yang denominasinya sesuai? Kalau tidak menemukan gereja yang sesuai, maka tidak pergi ke gereja. Baiklah sahabat, mari kita simak videonya. Ketika pergi ke tempat-tempat lain yang dimana di tempat itu Bapak Ibu Saudara juga bukannya berbakti ke dalam sebuah gereja di mana biasanya Bapak Ibu berbakti, tetapi pasti akan berbeda ya. Banyak orang ketika dia misalnya berpergian lalu dia mau beribadah, mau misalnya ibadah hari Minggu atau mau melakukan kegiatan apapun ke gereja gitu ya, mau berdoa, pasti dia akan cari gereja-gereja yang sejenis. Dia pasti akan mencari gereja-gereja yang sama. Contoh, orang-orang dari GPDI, dia akan pergi ke sebuah kota, ketika dia mau ke gereja, dia akan cari GPDI di sana di mana. Kalau tidak ada, ya dia tidak ke gereja. Atau dari gereja yang lainnya, sinode GBI, ketika dia mau pergi ke suatu tempat, dia akan cari GBI di sana di mana. Atau dari GSKI, dia mau pergi ke suatu tempat, dan dia akan mencari GSKI di sana di mana. Tidak salah, Bapak Ibu Saudara, karena mungkin dari sisi doktrin yang berbeda. Tetapi coba kita renungkan, kenapa hal ini bisa terjadi ya? Kok untuk, saya katakan dengan jujur, kalau untuk saudara-saudara terkasih kita yang beragama lain, atau ya saya sebutkan saja di sini yang beragama Muslim, ketika mereka pergi ke tempat lain, mereka pergi keluar kota, dia mau beribadah, atau saya katakan dia mau sembahyang gitu ya, mau sholat, dia cukup cari langgar, musola,
masjid. Cukup dia cari itu tanpa melihat ini aliran apa. Dan dia akan masuk, dia akan berdoa kepada Allah yang dia sembah, dia beribadah di sana tanpa melihat ini dari aliran apa. Dan mereka bisa bersatu sedemikian rupa. Ya benar, saat kami melakukan ibadah sholat, kami tidak memikirkan nama musola dan nama masjidnya apa. Tetapi kami umat Islam melakukan sholat itu atas perintah Allah Tuhan semesta alam. Jadi ketika berpergian atau berlibur, mau masuk masjid manapun tidak akan jadi masalah. Tetapi kenapa justru gereja, jemaat-jemaatnya ketika dia pergi mau beribadah kepada Tuhan saja, dia harus melihat ini gereja dari denominasi apa. Kalau tidak sama, dia tidak akan mau masuk untuk beribadah di dalamnya. Jadi timbul di dalam pikiran saya, sebenarnya ini beribadahnya kepada gereja atau kepada Tuhan ya? Jadi timbul pertanyaan, jujur saja Bapak Ibu Saudara. Dia mau beribadahnya kepada gerejanya atau pendetanya atau kepada Tuhan? Apakah Tuhan yang dia sembah di gereja A berbeda dengan Tuhan yang dia sembah yang akan ada di gereja B, dan berbeda juga dengan di gereja C? Kalau yang dia sembah Tuhannya berbeda, ya saya diam saja. Sudah banyak diskusi, debat, tukar pikiran tentang siapakah Yesus itu. Ada yang mengatakan Yesus itu utusan Allah. Ada yang mengatakan Yesus itu nabi. Ada yang mengatakan Yesus itu luar biasa, memiliki kuasa. Tapi saudara-saudara, kita akan membicarakan siapakah Yesus itu. Itu Tuhan dengan menggunakan dalil matematika. Dalil yang mana yang akan kita ambil? Saya pernah mengajar di SMP menggunakan dalil matematika ini, saudara-saudara. Bagaimana dalil matematika itu, saudara-saudara? Jika A sama dengan C dan B itu sama dengan C, kesimpulannya A adalah B atau A sama dengan B. Sekali lagi saudara-saudara, dalil ini supaya kita hafal. Jika A sama dengan C dan B sama dengan C, kesimpulannya adalah A sama dengan B. Sekali lagi saudara-saudara, dalil ini saudara-saudara supaya kita hafal. Jika A sama dengan C dan B sama dengan C, kesimpulannya adalah A sama dengan B. Nah saudara-saudara, bagaimana selanjutnya? Kita mengetahui di dalam kitab Wahyu bahwa Yesus itu yang awal dan yang akhir. Di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 17, Wahyu pasal 2 ayat 8. Nah, demikian juga saudara-saudara di dalam Al-Quran surah 57 ayat 3 menyatakan Tuhan itu yang awal dan yang akhir. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Nah, mungkin bisa jadi efeknya kalau sampai-sampai Tuhannya berbeda dan belum sepakat, yang terjadi ya seperti penjelasan om-om barusan. Astagfirullahaladzim, om-om bulat karpe dewe. A sama dengan B, B sama dengan C, C ke B ke A sama. Katanya ilmu logika matematika, tapi bikin bulat ya sahabat. Astagfirullah. Oke, mari kita lanjut terkait kegundahan dan keresahan pendeta muda ini, yang katanya kalaulah memang menyembah Tuhan yang satu atau menyembah Tuhan yang tidak berbeda, mengapa harus mencari gereja yang sesuai sinodenya? Mengapa nggak mau masuk ke gereja mana saja? Berikut renungan dari pendeta muda ini.
Tapi kan notabene semua mengakui bahwa setiap gereja itu menyembah kepada satu Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Lalu kenapa kalau mau beribadah saja harus mencari gereja-gereja yang sama sealiran? Dan kalau tidak ditemukan yang sama dalam satu sinode atau yang sama cabang dari gembalanya, dia tidak mau ke gereja. Jadi tanda tanya kan Bapak Ibu Saudara? Ya mungkin selama ini tidak pernah terpikirkan. Dan banyak gereja tidak memikirkan hal ini yang terjadi. Bagaimana doktrinasi terjadi sehingga mereka bukan mencari Tuhan, tapi mereka mencari gereja yang sedenominasi. Kira-kira kalau terjadinya seperti ini terus, apakah tidak akan mengalami kehancuran? Tidak pernah bersatu? Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara, mengerikan. Sebenarnya siapa yang dia sembah? Saya mengajak ayo Bapak Ibu Saudara untuk berpikir, yang disembah Tuhan ini sama apa beda sih? Kalau setiap gereja denominasi berbeda yang disembah Tuhannya sama, harusnya ya tidak masalah dong beribadah di sana. Toh juga kalau kita bilang namanya kita sedang jalan-jalan, saya sering sekali namanya diundang khotbah, ditugaskan khotbah di salah satu resort atau hotel gitu ya. Mereka menyediakan ada gereja di sana dan saya sering sekali diundang menjadi pembicara di sana. Dan diharapkan apa? Semua yang datang berlibur ada di sana sedang main baik di luar kota, dia tidak melihat denominasi. Dia datang beribadah, selain dia berlibur, selain dia beristirahat, main, dia mau beribadah, dia bisa beribadah karena disiapkan tempat di situ ada gereja. Tidak pernah terpikirkan kan nih Bapak Ibu Saudara, coba saudara-saudara kita, tetangga kita, mereka kemana saja ya? Aman-aman saja. Nah, terlihat sekali ya sahabat, jika kita simpulkan dari narasi pendeta muda ini, dugaan saya ya kalau mereka itu terpecah-pecah karena doktrin gereja. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya, mohon maaf jika ada silap kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.